rubuh, kalau istilah bahasa Karawitan rubuh atau tumbuh di nada-nada tertentu. Contohnya di nada da, di nada mi, di nada ma, di nada ti, dan di nada la. Rubuh di nada da atau angka 1 ya, secara notasi. Untuk ornamen tidak akan dijelaskan karena pada episode sebelumnya sudah saya sampaikan. Sekali lagi, ornamen nada da yang rubuh di nada da. Sekarang ornamen yang rubuh di nada mi. Sekali lagi ya. Sekarang nada na. Sekarang rubuh di nada ti. Sekarang rubuh di nada la. Nah, Baraya Lokaita dimanapun berada, saya pribadi memberikan sedikit ilmu atau berbagi pengalaman yang tentunya tidak langsung belajar memainkan atau menyajikan sebuah lagu ya, karena cukup lagunya hafal, tinggal mengaplikasikan penjarian sulingnya kepada lagu tersebut. Namun yang jadi persoalan, titik beratnya persoalannya adalah Baraya Lokaita mampu menguasai teknik ornamen pada suling Sunda tersebut. Jadi kalau ornamen sudah terbiasa dengan dilakukan latihan berulang-ulang, tentunya akan mampu mengaplikasikan sebuah lagu ke dalam alat musik suling dan bisa didengar dengan indah. Begitu ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Satu kali lagi ya, ornamen yang roboh di nada da, nada mi, nada na, nada ti, dan nada la. Seperti ini dari jarak dekat ya. Nada da. Yang rubuh di nada mi. Yang rubuh di nada na. Yang rubuh di nada ti. Sekarang yang rubuh di nada la. Nah, itu nada-nada yang senang. Bagaimana kalau nada tinggi atau petit? Nah, bisa dilakukan ya seperti itu. Ornamennya seperti itu. Kita coba ya. Itu nada tinggi. Nah, itu nada tinggi. Kita coba sekali lagi yang nada tinggi ya. Itu nada tinggi. Mi, sekarang nada tinggi na. Nada tinggi di ti. Nada tinggi, ornamen yang nada tinggi rubuh di nada la. Sekali lagi dari jarak dekat ya, nada tinggi.
nada mi. Sekarang nada na. Sekarang nada ti.